selama lebih dari setengah abad. Konflik bersenjata terus membara di Papua, sepanjang itu pula Indonesia melancarkan operasi militernya, menempatkan puluhan ribu tentara dan polisi dalam medan tempur yang timpang dan nirpemenang. Untuk memahami situasi hari ini, kita mesti menengok ke 1969, saat wilayah barat Pulau Papua dulu disebut New Guinea. Resmi masuk teritori Indonesia setelah penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Meski PEPERA dimaksudkan sebagai free choice, orang Papua kerap menyebutnya sebagai tough noise, apalagi melihat prosesnya yang diwarnai intimidasi dan manipulasi oleh aparat militer dan intelijen Indonesia. Rezim militer Orde Baru, yang saat itu belum lama berdiri, berhasil meyakinkan PBB dan negara-negara Barat bahwa mekanisme terbaik untuk menyelesaikan masalah Papua adalah musyawarah untuk mufakat. Alasannya, sebagian besar rakyat Papua tidak terdidik, maka tidak cakap mengambil keputusan. Dengan cara berpikir kolonialis dan rasis tersebut, pemerintah Indonesia dan perwakilan PBB memilih 1.026 orang dari seluruh Papua yang dianggap bisa dan mampu bermusyawarah. Singkat cerita, semuanya bermufakat untuk bergabung dengan Indonesia. Pemberontakan muncul tak lama setelah PEPERA. Puncaknya saat proklamasi kemerdekaan Republik Papua Barat oleh Setja Vetro M. Korem dan Jacob Prey pada 1 Juli tahun 1971, militer Indonesia bereaksi sangat keras. Gerakan perlawanan yang terjadi sporadis segera dilibas. Sejak itu, ekspansi militer Indonesia kian gencar di Papua untuk menghadapi gerakan pro-kemerdekaan, termasuk yang dilancarkan berbagai faksi dan sayap organisasi Papua Merdeka OPM. Salah satunya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB yang merupakan sayap militer OPM. Seiring waktu, semakin banyak tentara dan polisi masuk ke ruang hidup warga. Tak hanya untuk menjaga keamanan, tapi juga mengawal agenda pembangunan berbasis kekerasan. Tak heran, Papua kini menjadi daerah dengan aparat keamanan paling berlimpah, baik dari militer maupun kepolisian. Hasil riset kami menunjukkan ada setidaknya 83.177 tentara dan polisi organik di tanah Papua saat ini. Dari angka tersebut, 56.517 diantaranya adalah personel TNI dan 26.660 adalah personel Polri. Kami menggunakan sejumlah pendekatan untuk menghitung jumlah prajurit di masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Laporan ini juga belum memperhitungkan pasukan-pasukan yang didatangkan dari luar Papua dengan mekanisme bawah kendali Operasi BKO. Mereka biasanya ditugaskan menjaga keamanan Papua secara bergantian dengan rotasi setahun sekali. Angka yang kami sajikan dalam laporan ini, sekalipun sudah kami estimasikan secara konservatif tanpa mencakup Satgas BKO, tetap tergolong tinggi. Menurut data kepolisian, ada 24 jaringan kelompok separatis di Papua dengan 1.438 anggota. Mereka tercatat hanya memiliki 361 senjata api. Selebihnya, mereka memakai senjata-senjata sederhana seperti tombak dan parang. Dengan kehadiran 83.177 tentara dan polisi, jumlah pasukan organik di Papua 58 kali lebih besar dari jumlah anggota kelompok separatis tersebut. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan jumlah penduduk 6 provinsi di wilayah Papua mencapai 5,8 juta pada ke-2025. Artinya, dengan 56.517 personel TNI dan 26.660 personel Polri, ada 1 tentara untuk 103 penduduk dan 1 polisi untuk 219 penduduk di Papua. Tak sampai di situ, pemerintah telah menetapkan Papua, Jakarta, dan Aceh sebagai Center of Gravity Pertahanan Indonesia. Di ketiga wilayah ini, TNI akan menebalkan pertahanan dan meningkatkan penggunaan radar. Maka, hampir bisa dipastikan wilayah Papua akan kian dipadati kekuatan militer.
TNI Angkatan Udara meletakkan wilayah Papua dan Kepulauan Maluku dalam Komando Operasi Udara Koopsut 3. Yang belum lama ini berubah nama menjadi Komando Daerah Angkatan Udara Kodau 3 ia bermarkas di Biak Numfor. Kodau ketiga mengendalikan 2 pangkalan udara Lanut tipe A di Biak Numfor dan Jayapura, 2 Lanut tipe B di Merauke dan Timika, serta 1 Lanut tipe C di Wamena. Kedepan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana mengembangkan Lanut di Wamena dan Nabire. Markas di Biak Numfor juga jadi rumah bagi Skadron Udara 27 yang mengoperasikan pesawat CN-235 untuk pengumpulan data intelijen, serta bagi Wing Udara 9 yang bertugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengoperasian pesawat udara militer dan para awaknya. Selain itu, ada pula Batalion Komando 468 Sarotama Korps Pasukan Gerak Cepat Kopasgat di sana. TNI AU menempatkan detasemen di beberapa wilayah seperti Sorong, Nabire, Manokwari Selatan, dan Merauke. Ia pun memiliki satuan radar Satrat di Biak Numfor, Timika, Merauke, Jayapura, Sorong, dan Kaimana. Pasukan TNI AU paling banyak ada di markas Kodau ketiga, di Biak Numfor. Menurut perkiraan kami, ada setidaknya 2.500 personel di sana. Untuk daerah lain, jumlah pasukannya tergantung pada tipe lanut dan keberadaan Satrat. Lanut tipe A idealnya memiliki 1.200 personel. Lanut tipe B dan C biasanya diisi 355 dan 167 personel. Sementara itu, setiap Satrat biasanya diawaki sekitar 40 personel, termasuk teknisi radar dan pasukan pengamanan. Karena itu, dalam perkiraan konservatif kami, jumlah personel TNI AU di wilayah Papua mencapai setidaknya ke 4.817, angka ini bisa naik seiring penambahan unit-unit militer di bawah pemerintahan Prabowo. TNI Angkatan Laut memiliki Komando Armada Koarmada ketiga yang mengendalikan pertahanan laut di wilayah timur Indonesia. Markasnya di Sorong, pemerintahan Prabowo Subianto tengah mereorganisasi TNI Angkatan Laut untuk membuatnya memiliki struktur mirip TNI Angkatan Darat. Ini membuat Koarmada dilengkapi Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral, semacam Komando Daerah Militer Kodam di TNI Angkatan Darat mudahnya. Kodaeral adalah Kodam edisi maritim. Saat ini, Koarmada ketiga mengontrol 3 Kodaeral ke-10 di Jayapura, Kodaeral 11 di Merauke, dan Kodaeral 14 di Sorong. Di bawahnya ada beberapa lanal serta unit lebih kecil seperti Pos TNI, Angkatan Posal dan Pos Marinir Posmar. Yang jadi markas Koarmada ketiga dan Kodaeral 14 ada setidaknya 5.440 personel. Di Jayapura dan Merauke, yang masing-masing menjadi markas Kodaeral ke-10 dan 11. Ada 2.690 dan 2.215 personel. Secara keseluruhan, etnia 12.910 personel TNI AL di Papua sekali lagi. Ini perhitungan yang sangat konservatif. Dan angka ini akan terus bertambah sejalan dengan rencana pembangunan sejumlah lanal dan posal baru. Jumlah personel TNI AD adalah yang terbanyak, mencapai 38.790 prajurit atau 68,6% dari seluruh personel TNI organik di Papua. Karena itu, kami membedahnya dengan lebih mendetail dan membagi penyajian datanya berdasarkan unit teritorial dan kesatuan tempur. Secara teritorial, saat ini TNI AD membagi wilayah Papua menjadi 3 komando daerah militer Kodam, yakni Kodam Z atau Cenderawasih di Jayapura, Kodam Zwi atau Kasuari di Manokwari, dan Kodams atau Mandala Trikora di Merauke. Pada 2026, rencananya akan dibentuk 2 Kodam baru, masing-masing di Nabire, Papua Tengah, dan Sorong, Papua Barat Daya. Di bawah Korem ada Komando Distrik Militer Kodim. Di Papua, total ada 29 Kodim,
Jumlah ini kabarnya tidak ideal karena setiap kabupaten atau kota diharapkan memiliki satu. Kodim saat ini ada 40 kabupaten dan 2 kota di seluruh wilayah Papua. Di bawah Kodim ada unit teritorial setingkat distrik, Komando Rayon Militer Koramil. Di seluruh wilayah Papua, saat ini ada 306 distrik, di bawahnya lagi. Setiap desa atau kampung dibina oleh seorang bintara pembina desa Babinsa. Kini ada 4.443 kampung atau desa di Papua. TNI AD juga memiliki kase tempur yang ditempatkan secara permanen di Papua, atau biasa disebut pasukan organik. Ada batalion-batalion yang berada di bawah Kodam dan Korem, ada juga yang langsung di bawah Kostrat atau Kopassus. Satu batalion TNI AD biasanya memiliki 700 personel, yang dibagi ke 3 atau 4 kompi senapan dan 1 kompi markas. Batalion TP memiliki jumlah personel yang sama. Namun, alih-alih menamai kompinya dengan nama Kipan A, B, atau C, Batalion TP memiliki kompi pertanian, peternakan, perikanan, dan kesehatan. Total, ada 2 Brigif TP dan 12 Yonif TP di bawah Kodam Cenderawasih. Lebih lanjut, ada Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogabuilhan ketiga yang bermarkas di Mimika, lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia. Ia memegang fungsi koordinasi tempur. Mimika juga akan menjadi markas Grup 6 Kopassus dengan 3 batalion yang direposisi dari Jakarta. Secara keseluruhan Kodam Cenderawasih menjadi tempat untuk 19 batalion tempur dan 3 detasemen tempur. Tipikal satu batalion memiliki 700 personel dan satu detasemen memiliki 168 personel. Sementara itu, satu markas Kogabuilhan biasanya diisi 542 personel. Dalam perhitungan moderat kami, ada total 14.346 personel tempur di wilayah Kodam 17 Cenderawasih. Kodam 18 Kasuari adalah hasil pemekaran dari Kodam 17 Cenderawasih pada ke-2016 bermarkas di Manokwari. Kodam ini memiliki wilayah operasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kodam ini jadi rumah bagi Yonif 761, K dan Batalion Zeni Tempur Yanzipur 20 PPA. Di sana ada 26 JP dengan 3 Yonif, yaitu Yonif 762 VS, Yonif Free SBA, dan Yonif 764 Lebar B. Korem 181, PVT di Sorong memiliki 1 batalion TP, yakni Yonif TP 863 BB. Sedangkan Korem 182, Jo di Fakfak memiliki Yonif TP 808 ada pula 5. Yonif TP di bawah Brigif TP 84, UA di Manokwari Selatan. Secara keseluruhan, Kodam 18 Kasuari memiliki 12 batalion tempur. 7 diantaranya adalah Yonif TP yang baru dibentuk pada ke-2025, ada total 8.400 personel tempur di Kodam ini. Sekalipun jumlah personelnya tampak lebih kecil dari Kodam 17 Cenderawasih, wilayah Kodam 18 Kasuari juga jadi lokasi markas Komando Armada Koarmada 3 TNI Angkatan Laut. Kodak Kodams atau Mandala Trikora merupakan yang paling muda di Papua, hasil pengembangan dari Korem 174 ATW di Merauke. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peresmian Kodam ini pada 10 Oktober tahun 2025. Wilayah Kodam 24 Mandala Trikora meliputi seluruh kawasan Provinsi Papua Selatan. Ia baru memiliki 3 kodim, yakni di Merauke, Boven di Goel, dan MAPI kodim keempat rencananya akan dibikin di Asmat. Di Kodam ini ada Yonif 757 GV dan Denzipur 11 MA. Unit tempur terbesarnya adalah Brigif TP 83, Bugodi dengan 6 Yonif TP. Selain itu, sedang direncanakan pembangunan Yonif TP 861 di Kampung Wanam, lokasi lumbung, pangan, dan energi bikinan pemerintahan Prabowo. Di akhir masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan pada awal 2024.
Prabowo sempat mendirikan 5 Yonif penyangga daerah rawan PDR di Papua, yang 2 diantaranya ada di Papua Selatan. Ia dibentuk untuk mengawal program pemerintah di Papua. Pada awal 2024, saat Prabowo telah jadi presiden, semua Yonif PDR diubah menjadi Yonif TP. Para prajurit dari Beralian TP ini tampak sibuk membuka lahan, yang rencananya seluas 2,6 juta hektar untuk wilayah food estate di Merauke. Dari jumlah itu, 1 juta hektar untuk perkebunan tebu dan pabrik bioetanol. Lahan dan hutan adat orang Papua pun terus menyusut. Secara keseluruhan, Kodam 24 Mandala Trikora memiliki 8 Yonif dan 1 Denzipur. Sehingga, dalam taksiran moderat kami, Kodam ini memiliki total 5.768 personel tempur. Jumlah ini belum termasuk Polri. Jumlah penambahan pasukan Polri akan dirilis pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.